Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar teman hari ini? Semoga selalu baik, semoga selalu sehat ya. Gemasri FM dengan bangga mempersembahkan obsesi obrolan sehat Saud dini hari dari Gemasri FM bekerja sama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo yang mudah, nyaman, dan islami ya. Jadi teman-teman yang punya gangguan kesehatan dan bingung, jangan bingung pokoknya kalau misalnya ada gangguan kesehatan yang menimpa Anda maupun keluarga, bisa langsung dikonsultasikan, datang langsung ke RSU Muhammadiyah Ponorogo yang ada di Jalan Diponegoro ya. Masih ingat dengan perbincangan kita bersama dengan Mas Edi Swito ya, manajer keperawatan RSU Muhammadiyah. Kita masih akan melanjutkan membahas materi tersebut ya. Tips puasa untuk para lansia agar tetap segar dan bugar. Pastilah yang namanya lansia pengennya juga ikut puasa, tapi juga kondisi tubuh mereka tetap segar dan bugar. Ngatain Mas Edi ya? Siap, bener betul kan? betul. Karena beribadah mumpung 1 tahun sekali. Iya. Itu harus katakanlah Setan-setan pada dibelenggu juga iya, kan? berpuasa, pengen beribadah dengan sebaik-baik mungkin kayak gitu. Oke, Iya. baik. Nah, kita ke materi berikutnya ini, Mas Edi ya. Iya. Bagaimana sih sebenarnya pola makan yang baik untuk lansia agar tetap segar dan bugar selama berpuasa itu? Iya, baik. Di sini sebenarnya lansia itu bisa dikatakan diberlakukan secara khusus bisa, diberlakukan tidak secara khusus juga bisa. Maksudnya gimana ini? Gini, maksudnya artinya ada lansia yang sehat dan ada lansia yang menyertakan penyakit. Intinya di situ, yang tidak menyertakan penyakit, yang tidak khusus. Artinya ini bisa pola makan katakanlah kebutuhan dari makanan, minuman, istirahat yang cukup, terus sosialisasi yang cukup, itu juga diperhatikan. Pun yang khusus untuk yang lansia yang dengan penderita pun juga harus diperhatikan dari segi makanannya juga, cara pemberian obat-obatannya juga. Oke. Demikian Pak Ii. Nah, kalau pola makannya gimana ini sebaiknya Mas Edi? Nah, untuk lansia yang sehat ya, kita beda untuk lansia yang sehat. Katakan satu, cairan. Kita perhatikan, lansia itu rentan resiko yang terjadi pada lansia itu ada dehidrasi di waktu siang. Cairan itu minimal 2 sampai 2,5 liter. Lah, bagaimana menerapkan cairan agar tubuh kita di malam hari ini? Banyak banget itu. Loh iya no. Sama nggak kebutuhan air antara yang muda dengan lansia? Hampir sama. Hampir sama. So, ada susah loh. Kalau misalnya susah, orang betul. tua kadang-kadang Betul. biasanya kan Betul. untuk nelan aja kadang-kadang kan susah. Ya, ini triknya. Ada beberapa yang dikasihkan cara hangat. Hangat-hangat, dan tidak semuanya melulu dengan satu jenis minuman. Maksudnya? Ada yang minumannya katakan kopi, teh, terus sirup saja enggak. Saling bergantian intinya di situ. Cuma kadang kita kalau di daerah Ponorogo itu kalau kita sahur ya, karena kita masih membahas terkait cairan ini ya. Cairan aja ya. Yeah. Katakanlah kita pemberian cairan itu 2 liter sampai 2,5 liter. Itu apa kita bisa masuk di dalam tubuh lansia? Dan dan pembagiannya pun harus dalam semalam itu. Mas Edi, 2 sampai 2,5 liter itu patokannya apa sih? Mungkin, gini. Seberapa? Sampean ingat enggak gelas standar, gelas kecil. Gelas standar yang beling-beling itu. Itu kalau kita ukur 220 mililiter. Oh. Berarti coba lihat. Nggih, sampean perhatikan gelas-gelas yang standar di rumah-rumah itu, yang buat teh yang sedang-sedang itu 220. Itu dikali 10 berapa? 20. Lebih ya? Iya, 2.200 mililiter ya. Iya, mililiter. Hampir. Nah, ini yang kita katakanlah waktu kita buka puasa 2 liter, 2 gelas. Ya. Setelah buka 2 gelas.
Banyak banget nggak blending itu ya? Kalau ada kalanya ada yang tergantung lah, artinya disesuaikan. Ada yang berbuka itu langsung tiba-tiba satu gelas glok 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 glok. Itu yang lebih berbahaya lagi sebenarnya kan. Oh ngaten ya? Iya no. Artinya kalau kita berbuka itu kan harus seimbang antara cairan, karbohidrat, buah sama udara. Kadang kalau kita tidak seimbang, waktu kita sering kalau kita terawih ada yang apa antep, Kelekean ya. kelekean kan itu sering kita dengarkan itu karena tidak imbang di situ. Nah kalau kita harus menyeimbangkan di waktu dibuka itu, katakanlah ya 1 gelas lah sebelum berbuka, setelah berbuka 3 gelas, terus mau terawih 2 gelas dulu katakan. Tapi ya itu resikonya nanti waktu terawih ke kamar mandi. Cuma itu bisa diatur. Atau setelah terawih nanti 4 gelas. Oke. Intinya di situ. Bisa diselang-seling nggak misalnya cairan tersebut ini ada misalnya mengkonsumsi cola atau teh dan sebagainya? Iya itu bisa diselang-seling. Ada kalanya kan waktu buka cola, setelah sahur ganti setelah berbuka ganti sirup. Tapi kalau bisa, ya itu jangan semuanya bergula. Jangan yang manis-manis semuanya jangan manis-manis gitu ya. Semuanya. Ya. Maksimal berapa sih penggunaan gula itu? Nah. Misalnya kalau bagi lansia, agar nanti nggak. Kalau terlalu manis wajar sih oke. Tapi kalau makanan bisa resikonya sakit kan? Betul. Ya padahal kalau kita nasi sendiri, karbohidrat nasi itu punya nilai kalori yang sangat tinggi juga, sehingga dibatasi lah. Intinya pembatasan gula itu ya jangan banyak-banyak lah, apalagi di lansia sendiri. Intinya di situ. Ya katakanlah sahur waktu buka itu manis enggak masalah, tapi waktu sahur jangan. Ya dikasih gula boleh, tapi jangan banyak-banyak lah. Karena kalau terlalu banyak gula di dalam tubuh kita ya juga enggak enak. Itu masih kita mencukupi kebutuhan cairan loh ya. Belum nasi sama buahnya. Intinya belum kita harus istirahat yang cukup. Intinya di situ. Kalau makanan biasa aja ya, nasi kemudian plus lauk. Betul. Sama sayur dan buah begitu ya. Buah itu standar itu aja. Tapi ada di beberapa tempat kan tidak bisa memenuhi hal itu juga. Ada beberapa tempat mungkin faktor apa itu ada juga yang tidak bisa terpenuhi. Ada yang juga nasi kering gitu aja tok. Ada nasi kering. Maksudnya itu nasi kucing lah ya. Ada lah. Tetap ada di pondok itu, tetap ada lah. Karena bagaimanapun tingkat serata kehidupan masyarakat itu kan berbeda-beda. Tapi tetap kalau sudah menjalankan puasa insya Allah sehat. Baik, Mas Edi, saya pengen nanya ini soal penggunaan susu atau vitamin. Penting nggak sih ketika lansia ini pengen berpuasa? Karena banyak banget merek susu sekarang untuk kalangan orang tua itu yang diklaim istilahnya bisa mencegah pengeroposan tulang dan sebagainya. Nah, gimana ini penggunaannya sendiri? Gini Mbak Ii, terkait susu dan suplemen kan hubungannya untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya. Sebenarnya itu support untuk tubuhnya. Saya katakan di sini antara penting dan tidak penting. Sebenarnya kalau kita menggunakan tidak menggunakan pun sebenarnya tidak masalah, Mbak. Tidak masalah selama kebutuhan cairan, karbohidrat, protein, terus buah yang banyak serat ya. Oh sorry Mbak, tadi saya belum ya, buah-buah yang banyak serat itu yang penting juga dalam tubuh. Karena selain karbohidrat, makan yang banyak serat seperti pisang, apel, brokoli, terus jeruk itu juga baik untuk tubuh. Karbohidrat itu harus diabsorpsi, di metabolisme di dalam tubuh biar nanti paginya kita juga bisa mengeluarkan dengan baik kotoran-kotoran itu. Nah, keterkaitan susu atau suplemen, saya katakan selama itu makan itu seimbang loh ya. Makan itu seimbang, insya Allah tidak dibutuhkan pun tidak apa-apa untuk suplemen itu sendiri. Karena di lansia pun kalau itu tidak lansia ya, kalau tidak lansia dikasih suplemen itu apa nanti sama aja lah, nggak ada apa ya,
nggak ada efeknya juga itu loh. Artinya sama aja. Yang penting apa yang kita konsumsi ya Iya. sehari-hari itu sudah cukup buat Betul, kita. artinya cairan, karbohidrat, protein, makan yang berserat itu sudah cukup. Pintar-pintarnya yang iklan aja ya di TV itu ya. Saya enggak bilang loh, Bang. Itu bentuk usaha di dalam kehidupan dan penghidupan. Asalkan kita sudah cukup Iya. apa yang kita konsumsi dari makanan, cairan dan sebagainya yang masuk ya, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Iya, Mas Edi, betul. ya. Kedua ya, suplemen itu apalagi di maaf ya di lansia itu juga mempengaruhi sistem ginjal. Sistem ginjalnya boleh sih. Cuma kalau sistem Maksudnya mempengaruhi sistem ginjal? suplemen itu kan obat kimia. Heeh. Kalau obat kimia itu kalau sistem ginjalnya kurang baik ya juga itu harus diperhatikan juga ya. Artinya kalau mengkonsumsi terlalu banyak suplemen itu bisa merusak ginjal gitu pada akhirnya. Kalau itu ada yang menderita gangguan ginjal. Oh. Tidak semuanya baik, tapi akan tetapi hal ini bisa dilaksanakan pada lansia yang tidak menderita penyakit tapi jangan banyak. Cukup aja dengan makanan yang seimbang itu aja. Pokoknya ada nasinya, Ya. ada sayur, ada lauk. Terus, tadi gitu Mbak ya. I menyampaikan keterkaitan masalah kropos gitu ya. Sebenarnya untuk tulang kita sudah memproduksi sendiri sebenarnya. Tubuh kita itu sudah memproduksi sendiri. Tanpa kita sadari. Iya, kita sudah bisa memproduksi. Dari apa itu sumbernya? Kadang susu, aduh saya enggak enak sih. Kadang kalau susu itu kadang hanya menambah kita gemuk kadang ada juga sih. Akan tetapi hal ini kita itu bisa tubuh kita itu sudah memproduksi kalsium Sendiri ya. Iya. Tanpa disuruh, tanpa mendatangkan dari luar tubuh kita seperti Iya, itu ya. Oke, baik. Kemudian kalau sudah mengkonsumsi makanan dengan baik seperti itu, mengatur pola makan, terus dibolehkan nggak atau olahraga seperti apa sih untuk kalangan lansia yang tetap sehat agar tetap sehat waktu puasa ini? Iya. Adakah olahraga yang dianjurkan seperti itu? Iya Mbak I. Saya sampaikan tadi lansia itu kan di atas 60. Olahraga yang digunakan gini Mbak ya. Sebenarnya olahraga ini menggerakkan organ tubuh kita. Saya pernah ya mengikuti beberapa hal kajian kayak gitu. Tapi rasa juga benar. Nanti ini ada pembahasan sendiri. Ya. Kalau dari sisi kesehatan, olahraga yang paling aman untuk lansia itu adalah berjalan kaki. Cukup jalan kaki ya. Jalan kaki. Jalan kaki, sebelum jalan kaki ada peregangan. Peregangan, jalan kaki, dan di situ adalah bagaimana kita mengatur ritme nafas kita atau namanya mengatur pola nafas kita di situ. Itu paling aman untuk lansia. Jalan berapa 1 kilo bolak-balik itu aja. Waktunya yang bagus kalau pas lagi puasa jam berapa itu Mas Edi? Pagi bisa, jangan sampai siang. Kalau jangan sampai siang. Kalau sore itu mau berbuka, itu diusahakan iya, itu mau berbuka itu juga bagus. Intinya di situ. Tapi kalau pagi jam 5:30, jam 6 itu peregangan dulu ya tapi ya. Kalau bisa peregangan dulu. Kepala, kaki, tangan, terus jalan kaki, intinya di situ. Durasinya berapa lama itu? Yang dianjurkan? 30 menit. 30 Cukup. menit aja ya. 15 sampai 30, paling 30. Yang namanya jalan kaki yang bagus itu jalannya agak cepat atau melambai-lambai gitu Mas Edi. Kadang ada yang kita tahu ada yang jalan santai itu terlalu santai kayak melambai-lambai gitu atau agak dicepetin seperti itu. Jalan itu suatu menyeimbangkan tubuh. Jadi sebisa kalau bisa tangan juga ikut. Gitu ya. Iya, tangannya juga enggak apa-apa. Itu juga menggerakkan juga. Itu tapi ya enggak banter banget lah. Artinya bisa stabil. Tapi tangannya juga digerakkan. Tapi jangan melambai alay kayak gitu. Artinya ya tetap ya fungsinya untuk olahraga intinya di situ. Itu paling aman lah saya itu adalah
jalan kaki. Iya, oke. Baik, Mas Edi, kita break sesaat. Siap. Lagi-lagi saya minta waktu untuk Ye. beberapa iklan. Selepas itu kita akan kembali masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Baik, kita lanjutkan perbincangan di pagi ini di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gemasuri FM bekerja sama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Mudah, nyaman, dan islami ya. Kita masih juga menyajikan topik soal tips puasa untuk para lansia agar tetap segar dan bugar bersama dengan Mas Edi Suito Eskep Nurse, Manajer Keperawatan RSU Muhammadiyah Ponorogo ya. Sudah banyak hal yang kita perbincangkan, ini bagian terakhirnya, makanya di bagian terakhir biasanya ada tipsnya, ada pola-polanya kayak gimana dan sebagainya ya. Yang itu nanti akan kita bahas. Baik, tadi sudah sampai ke masalah olahraga, Mas Edi. Yeah. Walaupun olahraga paling baik adalah jalan kaki ya, betul, untuk para betul. lansia. Pada Tapi lansia. gimana kalau misalnya masih ada lansia yang suka misalnya walaupun mungkin ini olahraganya kecil-kecilan kayak badminton dan sebagainya. Masih dibolehkan nggak sih? Baik, yeah. Banyak juga lansia di atas 60 masih mengikuti olahraga yang seperti yang disampaikan oleh Mbak Ii. Gini, badminton yang itu adalah olahraga yang berat ya. Termasuk olahraga berat. Olahraga berat, karena di situ membutuhkan energi. Nah, tetapi para lansia yang olahraga badminton itu kan bukan pada waktu itu ya. Artinya gini, lansia itu waktu ikut badminton itu kan sudah lama. Artinya sudah terlatih, artinya sudah pernah olahraga sejak berapa tahun yang lalu, dan itu mempertahankan kondisi fisiknya. Tetap, artinya gini, badminton yang dilaksanakan oleh lansia biasanya itu lansia-lansia yang sejak mudanya sampai sekarang masih jadi olahragawan intinya seperti betul. itu ya. Kalau itu katakanlah kalau itu sudah menjadi rutinitas ya bagi kami, dilaksanakan tidak masalah, tetapi hal itu harus memperhatikan kondisi tubuhnya. Bagaimana biasanya seperti yang saya sampaikan, manusia itu punya alarm sendiri-sendiri. Dia akan merasakan capek, dia merasakan. Tapi bagi lansia di atas 60, badminton itu adalah olahraga yang keras dan punya risiko. Kalaupun itu terjadi kan ada cedera pada beberapa pada di punggungnya atau di cedera pada itu juga mempengaruhi. Dan susah ya untuk pulih kembali seperti waktu ketika dia muda ngaten ya. Kalau dikatakan kalau tidak ada cedera tidak masalah sih. Kalau tidak ada cedera, kalau tidak ada cedera tidak masalah. Tapi kalau cedera itu yang menjadi masalah sendiri. Artinya setiap lansia mempunyai batas pengukuran pada tubuhnya sendirilah, intinya di situ. Kalau itu sudah lama dikerjakan tidak masalah. Termasuk juga untuk bersepeda ya Mas Edi ya? Ya, intinya di situ. Kalau itu sudah sering dilakukan, tapi ya itu memperhatikan bagaimana kalau waktu puasa dan melakukan olahraga tiba-tiba dia ya seperti yang saya katakan lemas, kunang-kunang, gemetar, batalkan aja. Atau kadang kalau memang itu tidak sanggup, ya jangan dipaksakan. Cukup aja ganti olahraga dengan jalan kaki itu sudah cukup. Ya, intinya olahraga terbaik tetap adalah jalan kaki. Ya. Itu di situ. Itu paling itu yang paling nyaman, aman, hemat ini di situ. Dan jalan kaki itu juga memerlukan sosialisasi loh. Ketemu saudara, hey, assalamualaikum. Tergantung jalan kakinya di mana. Kalau di rumah ya nggak bakalan ketemu lah ya. Di situ. Oh iya Mbak, ada juga itu namanya olahraganya yoga. Nah, tapi tidak semuanya orang yoga termasuk olahraga, padahal cuma gitu aja kan? Begitu aja, tapi itu juga relaksasi Mbak. Yoga itu juga bagian dari relaksasi. Itu baik itu, karena di situ yoga itu selain mengatur ritme nafas, dia juga mengatur
apa ya, tubuh itu biar lentur, pergerakan tubuhnya biar enak. Ini termasuk olahraga juga. Betul. Olahraga fisik atau olahraga pikiran kalau yoga? Yoga itu ada yang fisik, ada yang pikiran kan kalau tidak salah. Jadi yoga itu ada dua, ada yang fisik, ada yang pikiran. Karena di sini ada pengaturan nafas, bagaimana kita menarik nafas panjang, kita mengeluarkannya juga. Iya, ada yang ditahan di mana gitu. Yoga itu juga baik loh untuk apalagi untuk usia lansia. Sudah ada tren untuk mengikuti yoga ini Sampai di Ponorogo lah. Kalau sampai saat ini belum ada. Kalau saya sarankan itulah kalau ada sih. Nah, sebaiknya harus Muhammadiyah bikin tuh klub yoga. Iya. Karyawan sih. Oh, itu bagus itu yoga itu sebenarnya karena di situ mengatur ritme tubuh, mengatur pernafasan juga. Ini di situ selain jalan kaki ya. Tapi sayangnya untuk sosialisasi yoga dan sebagainya belum begitu dilakukan saat ini ya. Belum. Padahal manfaatnya jauh lebih banyak gitu banyak ya. Dan itu ya tidak bersiko banyak lah intinya di situ. Karena hanya di Mas Edi ikut. Kalau saya cukup jalan kaki kalau saya. Kalau iya saya jalan kaki, tapi kalau pagi hari saya sering bangun, ambil nafas, keluarkan itu aja. Mengambil pernafasan itu aja. Enak ya bapak-bapak itu. Bangun Kalau pagi. ibu-ibu enggak bisa. Bangun pagi nggak ada yang ngejar. Kalau ibu-ibu kan begitu begitu ini mata melek sudah langsung ke dapur. Iya, terjun lah. Iya, ceklek gitu wes. Jadi nasi wes. Tapi nggak apa-apa deh. Ini juga bagian dari ibadah kan Betul, untuk ibu-ibu. Nggak perlu khawatir lah. Tapi gini Mbak Ii, sebenarnya tadi ya sempat saya katakan olahraga sholat itu sebenarnya juga olahraga. Sampai ada di stasiun televisi ya. Misalnya pas ruko itu manfaatnya buat tubuh apa, sujud seperti itu ya. Betul. Dan triknya juga itu sebenarnya kalau sholat duha itu itu bagian dari olahraga. Sholat duha itu. Cuma saya belum punya kajian. Bukan duha aja atau juga sholat-sholat yang lain? Iya sholat-sholat yang lain, cuma kalau pagi kan di duha itu cuma bagian dari olahraga itu juga baik itu sebenarnya. Baik itu kita berdiri lurus, kita takbiratul ihram, terus kita ruku, kita sujud itu bagian karena kita sujud di situ aliran darah juga turun ke kepala. Apalagi waktunya di pagi hari gitu ya. Di pagi hari juga. Oke. Itu sebenarnya sebagian dari olahraga juga sebenarnya. Itu juga meditasi, tapi meditasinya umat muslim kepada Allah. Betul. Ya. Oke. Semoga semakin membiasakan untuk mengerjakan salat duha ya, teman-teman. Dan sebagai pengingat diri saya. Baik. Makanan sudah. Kemudian nutrisi juga sudah. Nah, bagaimana cara pemberian obatnya ketika menjalani pengobatan seperti itu, Mas Edi? Iya, baik. Ini ada penderita pengobatannya itu ada 3 ya pengobatan itu. 1, pemberian obat yang sehari 1 kali. Ada yang pemberian obat 2 kali sehari. Ada yang pemberian obat yang 3 kali sehari. Ada juga sebelum dan sesudah makan. Betul. Ada juga yang cuma diisep. Saya nggak ngerti itu. Apa yang maksudnya? Biasanya obat mah, kenapa itu dikonsumsi hanya diisep? Diemut maksudnya? Iya, bukan obat mah, ada juga itu penderita jantung. Itu di bawah lidah. Oh. Iya ada obat yang di bawah lidah diminumkan. Itu sebenarnya tidak membatalkan loh. Selama kita tidak nelen itu tidak membatalkan. Mana bisa? Obat itu ditaruh di bawah lidah ada sublingual namanya. Obat sublingual. Jadi obat itu ditaruh di bawah lidah. Iya. Dan berfungsi juga dan habis obat itu di bawah lidah. Nggak terasa apa-apa? Ya terasa sih, pahit-pahit gimana. Tapi tidak diminum, tidak dimakan, cuma ditaruh di bawah lidah. Karena itu dan efeknya lebih baik kalau ditaruh di situ. Bagi biasanya penderita jantung misalnya. Intinya di situ. Nah, saya kembali lagi. Ada pemberian 1 kali sehari 1 kali, ada yang 2 kali dan ada yang 3 kali. Biasanya yang 3 kali itu kadangkala pemberian antibiotik. Yang 3 kali pemberian antibiotik itu kalau di luar puasa itu pemberiannya 24 jam
dibagi 8 itu berapa? 8 jam sekali ya. Nah, ya dibagi 3 ya. Sorry maaf. 24 jam dibagi 3 itu 8 jam sekali. Kalau di puasa itu enggak bisa. Katakanlah pagi kita puasa jam 5 sampai jam 6. Kalau diminum 3 kali nih ya, 3 kali. Kalau kita minum malam tok kan tidak bisa dibagi 8. Mending kita enggak puasa. Karena biasanya antibiotik itu kalau kita yang menjelaskan ada pihak apoteker itu tidak boleh berhenti, harus 3 hari rutin habis dan sesuai dengan jamnya. Mending itu tidak puasa. Kalau yang memakai antibiotik ya. Yang kalau tidak efeknya apa sih kalau misalnya antibiotik diminum tidak teratur seperti itu Mas Edi? Kalau bahasanya orang apoteker itu resistensi. Resistensi itu nanti yang dikhawatirkan daya tahan tubuh dan kekebalannya itu sudah berbeda lagi. Itu akan merusak pada daya tahan tubuhnya si penderita, intinya di situ. Sehingga kami sarankan untuk pemberian antibiotik ya untuk penyembuhan ya tidak puasa dulu lah, ikuti saran dokter itu aja ya, diminum pagi, terus pagi jam 7, 8 jam lagi, nanti 8 jam lagi jam berapa? Jam 5 ya, jam 2, jam 3, terus 8 jam lagi diminum lagi malam kayak gitu, jam 9, mending kayak gitu. Baik. Jadi batalkan aja puasa kalau itu memang antibiotik sehari 3 kali. Kalau 2 kali masih bisa sahur sama berbuka, apalagi malam enggak masalah. Pun juga di sini kalau sebelum makan, sesudah makan enggak masalah itu, kalau itu pemberiannya 2 kali atau 1 kali. Kalau 3 kali ini yang saya sarankan jangan berpuasa dulu lah. Ini di situ. Baik. Karena insya Allah Tuhan pun tahu kamu itu sakit. Kan juga bisa dibayar pada lain hari kan, bisa dikodok puasanya. Betul. Eman Mas, puasa setahun pesan. Betul, tapi bisa diganti. Baik, Mas Edi masih ada satu pertanyaan lagi. Siap. Makanan yang dianjurkan, makanan yang tidak diperbolehkan. Ada 2. Apa itu? Jangan terlalu manis dan jangan terlalu asin, itu aja. Yang tidak diperbolehkan. Sebaiknya dihindari begitu. Dihindari. Jangan terlalu manis-manis, jangan terlalu asin-asin, itu aja. Itu akan mempengaruhi efek pada tubuh kita. Ini di situ. Oke. Yang dianjurkan? Yang dianjurkan banyak serat. Makanan yang banyak serat yang tadi sempat saya sampaikan, ya pisang, ya apel, ya pir, beras merah, terus pisang, intinya di situ. Terus banyak cairan, minum-minuman cairan yang banyak, 2 liter intinya di situ. Makanan yang banyak serat intinya di situ. Pokoknya kalau minum ya lebih baik lebih banyak gitu ya. Iya betul. Oh iya, kalau bisa menghindari kafein lah. Lupa saya. Kafein, kopi? Teh masih boleh. Tapi kafein, hindari kafein lah. Efeknya seberapa besar sih sebenarnya kalau kafein? Ya enggak begitu. Kalau lansia ya biasanya ya itu dehidrasi. Kalau habis sahur kan biasanya kalau enggak ngopi enggak enak. Itu sebenarnya efeknya di dehidrasinya. Malahan ya? Iya. Intinya di situ. Padahal biasanya ada loh orang-orang yang kalau buka puasa itu cuman gorengan sama kopi aja tanpa nasi seperti itu. Nah ini yang saya maksud. Sejak awal bahwa kita untuk memenuhi kebutuhan seimbang belum tentu bisa juga. Tapi ada kalanya katakanlah sudah minum air putih, sudah makan ketel udah cukup. Cuma ini kadang membuat protes di dalam tubuh, biasanya di situ. Tubuh kita kekurangan cairan, tubuh kita kekurangan karbohidrat, intinya di situ. Baik. Mas Edi, aduh, waktu kita sangat terbatas ya. Baik, sedikit tips untuk puasa bagi lansia agar segar dan bugar. Ya, baik, terima kasih. Tipsnya 1, niatkan dengan baik dan berdoa yang pertama itu. Niat untuk berpuasa dan minta pertolongan pada Yang Maha Kuasa. Kita berpuasa 1 bulan, semoga kita dimudahkan. Yang kedua,
kontrol selalu kondisi tubuh. Kalau ada sesuatu hal yang kurang baik, segera konsultasikan pada pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tetap beribadah dengan seimbang, jangan dipaksakan. Tetap beribadah dengan seimbang, perbanyak silaturahmi juga, perbanyak istirahat. Silaturahminya nanti diperbanyak ya waktu lebaran ya. Iya. Silaturahmi itu nanti di masjid, maksudnya di masjid itu ada kajian, silakan diikuti. Iya. Ya, ada Pengajian, ngaji, ada silakan. tadarus dan Karena di sebagainya. situ kalau lansia itu bertemu dengan komunitasnya, di situ kadang biasanya, mohon maaf ya, yang banyak kan emak-emak. Biasanya, masa apa, masa ini gitu. Biasanya emak-emak itu kalau bercerita terus hati kan ya. Tapi jangan sampai gibah. Itu ada berapa itu aja, jaga kesehatan, makanan yang seimbang, istirahat, silakan bersosialisasi, itu sah-sah aja. Baik, mantar suwun Mas Edi Sama-sama, sudah rawuh di Gemasri nggih. FM. Sampai di sini kebersamaan obsesi untuk pagi ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.